Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngobrol podcast bareng kembali berjumpa, tentunya masih bersama inspirasi, motivasi, dan pembukaan wawasan kita. Kali ini kita sudah bersama seorang pengurus DPP GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, di mana beliau ini adalah sebagai Kepala Biro Pengembangan Usaha dari DPP GMPK Pusat dengan Bapak Siswanto Hartoyo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa ini. Seorang aktivis anti korupsi yang masih konsisten saat ini dan hari ini akan berbagi kepada kita semua bagaimana kita berada pada satu masa. Dan satu masa itu seperti apakah? Kali ini kita akan mencoba bersama kita ini bagaimana sesaat lagi, tidak akan lama lagi, kita akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon. Nah, pasti sebuah pemilihan kepala daerah ini kan adalah sebuah tahapan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk membuka harapan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini menurut Pak Sis, situasi seperti sekarang ini menjelang helatan ini seperti apa? Kalau berbicara persoalan mendapatkan pemimpin yang baik, tentunya dengan cara yang baik. Oh gitu Ya. Dengan cara yang baik, pelaksanaan yang baik, minimalnya pemimpin dan masyarakat itu tidak melanggar hukum. Oh. Baik itu hukum negara maupun hukum syar'i atau undang-undang agama. Ketika awalnya saja melakukan sebuah kejahatan, maka mustahil kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Itu rumus di dalam mencari pemimpin yang baik. Jadi sesuatu itu harus dimulai dengan yang baik. Yang baik. Nah, ini menarik nih. Ini kalau melihat ya situasi, bukan melihat sekarang saja, di mana kita ini sudah mengalami berbagai tahapan lah, yang namanya demokrasi ya. Pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan ini kita akan menyongsong pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon. Tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik. Kalau menurut Pak Sis, Kabupaten Cirebon ini seperti apa? Sebenarnya ini bukan saja Kabupaten Cirebon. Kalau saya lihat dari kurun waktu beberapa dekade dalam pemilihan, baik itu pilihan kuwu, pilihan kala bupati, pilihan wali kota, gubernur maupun presiden dan legislatif, saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang memang menurut saya yang akan menimbulkan kerusakan. Oh gitu ya? Iya. Kerusakan mana itu bisa terjadi? Karena kebanyakan di dalam kontestasi pemilihan umum itu menggunakan money politik. Di mana money politik itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar konstitusi, juga melanggar hukum syar'i, yang mana di situ dikatakan bahwa suap menyuap adalah tindakan kejahatan. Itu. Suap menyuap. Dan suap menyuap adalah, yang menyuap dan suap adalah neraka. Bagaimana seorang pemimpin yang mendapatkan sesuatu dari hasil kemaksiatan? Jelas-jelas di situ terangkan bahwa ketika orang mendapatkan sesuatu, jabatannya dengan cara menyuap, tentunya jabatannya itu ilegal dan gajinya haram. Bagaimana seorang pemimpin yang memakan setiap hari barang haram bisa mempunyai konsep-konsep brilian untuk memajukan sebuah negaranya?
untuk memajukan sebuah provinsinya, untuk memajukan sebuah kabupatennya. Mustahil itu. Irasional. Itu ketentuan hukum. Hukum yang diberikan Allah kepada kita. Pada intinya, balik lagi ya, sesuatu yang baik dihasilkan dari awal yang baik, cara yang baik, yang tentunya tidak melanggar undang-undang negara dan undang-undang hukum agama. Ya. Baik, ini sebuah perenungan untuk kita semua, bahwa jangan pernah bermimpi kalau kita bisa mendapatkan kebaikan ya. Ya. Kalau misalnya Cara-cara yang jahat, cara yang dilaknat, cara-cara yang melanggar hukum, tidak mungkin. Itu irasional. Apapun ceritanya, tidak mungkin berwudu dengan air comberan, tidak mungkin. tidak akan pernah suci. Tidak pernah suci. Harusnya air yang suci mensucikan. Itu rumus, Pak. Seperti itu. Tapi ini saya, sesuatu yang betul-betul kita ini berarti sekarang ini mulailah berkaca ya kepada ya khususnya diri kita lah. Ada sebuah perenungan dari kita, tentunya kita sebagai umat muslim ingin menjalankan kehidupan ini dengan baik. Tapi pada kenyataannya banyak tantangan ya, banyak tantangan. Dan sepertinya ini balik lagi nih ya, money politik ini sepertinya sudah menjadi sesuatu yang sangat susah untuk kita melawannya. Dan langkah apa yang pertama kali mesti kita lakukan untuk menghindari money politik ini? Pertama diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita perbaiki, dan kita harus tahu dulu hukumnya. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus tahu hukum. Bagaimana kita mendapat suap. Itu suap apapun ceritanya. Nggak ada cerita itu. Sodako nggak ada. Nggak ada hukumnya itu. Iya. Orang bilangnya sodako politik. Sodako politik. Dari rumus dari mana ada sodako politik? Yang ada adalah menyuap pada saat melakukan kontestasi politik. Seperti itu. Iya. Maka awali dari diri kita sendiri dulu. Kemudian keluarga. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling lebih penting lagi adalah penegakan hukum. Itu jelas-jelas pidana. Money politik itu adalah pidana. Tapi apakah ada tindakan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan terhadap tindakan pidana tersebut? Itu jelas-jelas adalah delik umum, itu bukan delik aduan. Sehingga aparat penegak hukum ada laporan ataupun tidak, itu bisa menangkap dimanapun. Dengan kekuatan Polri yang begitu besar, dengan kekuatan ada Bawaslu, ada KPU, ada juga Kejaksaan. Semua ketika kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan, maka insya Allah akan berkurang. Satu saja, satu kabupaten calon misalkan, calon bupati ditangkap karena money politik, insya Allah tahun berikutnya atau pilihannya akan datang akan terhenti dengan sendirinya. Karena ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Adanya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini sebuah harapan. Nah, tapi kan pasti sudah berapa kali ini pilkada ini kan kita sudah terang-terangan lah ditunjukkan dengan yang namanya politik, dengan namanya bagi-bagi sembako. Tapi kan tidak ada yang sampai ibaratnya dibawa ke ranah pengadilan. Ranah pengadilan. Ini kan sebuah fakta ya, fakta. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan adalah kesadaran terkait penegakan hukum tersebut. Kesadaran dari pihak Polri itu sendiri. Atau terkait kepada hukum tersebut pada penegak hukum itu sendiri. Kesadaran akan kewajibannya. Demikian pula kepada masyarakat. Masyarakat juga harus tahu, khususnya orang muslim ya, bahwa itu adalah perbuatan nista. Bahwa itu perbuatan maksiat. Maka hindari ketika ini ingin selamat. Ini sebenarnya konsep iblis. Konsep iblis, konsep money politik itu ada konsep iblis. Makanya konsep iblis itu yang paling sukses adalah money politik.
untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia itu dengan manipulatif. Konsep itu sudah satu konsep yang terbungkus dengan namanya demokrasi. Tapi padahal di situ ada nilai-nilai penghancuran moral, secara massal, kecurangan, dan sebagainya. Ini kita bisa menyadari keinsapan kita untuk menghasilkan kualitas, minimalnya kualitas kehidupan yang kita berikan pada generasi yang akan datang. Yang sudah lewat ini, tapi minimalnya ke depan ini bagus. Nah, Pak Sir, bisa nggak Kabupaten Cirebon ini pilkadanya sukses tanpa manipulasi? Kalau masyarakatnya siap, awalnya masyarakat. Karena menurut saya, eksekutif, legislatif, yudikatif tidak akan mampu. Dasar hukumnya adalah Allah tidak akan merubah sebuah kaum atau sebuah bangsa kalau bangsa atau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Itu rumusnya. Ketika mindset, pola pikir masyarakat sudah berubah, insya Allah yudikatif, legislatif, dan eksekutif dengan sendirinya akan berubah. Semua berpulang daripada kualitas sumber daya manusia, masyarakat. Ya, Berarti yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat harus berpikir bahwa itu adalah tindak pidana. Masyarakat harus berpikir bahwa itu adalah maksiat yang dilarang oleh agama, dilarang oleh undang-undang. Kenapa dilakukan? Sehingga satu sisi masyarakat menghendaki pemimpin yang amanah, sementara masyarakat sendiri tidak amanah. Mau menerima, katanya bicara bahwa ini loh rezeki datang adalah kenapa ditolak? Itu bukan rezeki. Perbuatan maksiat itu bukan rezeki. dan kita bisa menentukan untuk tidak. Bila perlu laporkan. Ketika ada orang menyuap, laporkan ke pihak polri. Mestinya sikap seperti itu yang harus didapat oleh masyarakat. Sehingga mimpi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah akan terjadi. seperti itu. Sikap untuk bersih itu awal bukan hanya harapan saja ya, bukan hanya harapan ingin pemimpin yang bersih, ingin sesuatu yang baik, tapi di bawahnya tidak mengkhawatirkan. Baik. Masyarakat harus berubah. Masyarakat harus berubah. Harus berani mengatakan bahwa itu adalah tindakan jahat. Sehingga berharap masyarakat nanti akan bisa melihat pemimpin-pemimpin amanah yang tidak menjadi koruptor. Dengan money politik di mana-mana terjadi, baik kelas menteri, baik kelas bupati, gubernur, sampai ke kepala desa, terjadi oknum-oknum yang saya maksud. Itu terjadi korupsi yang tidak bisa dihentikan. Berawal Masyarakat, mentaliti masyarakat yang gemar dan pecandu-pecandu penerima money politik. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa saja menyalahkan eksekutif, legislatif. Yang dalam hal ini juga masyarakat juga harus kita perbaiki mentalitinya. Kalau masyarakat jadi terima, mana mungkin legislatif dan eksekutif mau membagi? Justru mereka akan ketakutan ketika masyarakat memiliki sikap, karena itu tidak pidana itu. Dan hukumannya bukan 1-2 tahun. Berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun dan denda 1 miliar di dalam KUHP. Dan pengalaman inilah yang sebenarnya ketika kasus ada di gerakan masyarakat inilah yang menjadikan ternyata kan ya tentunya sebuah penindakan ini yang akan salah satunya ya selain untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita pengen memulai seperti yang baik. Baik. Selain masyarakat yang harus memiliki sikap untuk berani menentukan sikap no money policy ketika pilkada. Unsur mana lagi yang kita diharapkan untuk mewujudkan? Pertama tadi
eh, masyarakat sudah tahu. Kemudian juga dari calon, baik itu calon eksekutif maupun calon legislatif. Dia dari awal sudah menentukan dalam batinnya bahwa saya rebut kekuasaan ini dengan tidak melakukan tindak kejahatan. Artinya garis miring manipulasi. Yang ketiga adalah tindakan penegakan hukum untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri terkait manipulasi. Yang keempat, sosialisasi dari tokoh-tokoh ulama, di mana itu diperlukan bahwa itu adalah tindakan perbuatan dosa, perbuatan dilaknat yang bisa mengantarkan pelakunya ke lembah julak neraka. Itu perlu sosialisasi. Demikian juga masyarakat perlu ada sebuah gerakan secara terang-terangan, baik itu lewat spanduk maupun tulisan atau baligo atau di surat kabar, bahwa masyarakat serentak menolak melakukan perlawanan terhadap manipulasi. Itu salah satu Sangat bermanfaat. Ini tentunya dari hal yang disebutkan tadi. Ada harapan kita bahwa kita bisa menjadi bagian dari hadirnya nilai demokrasi tanpa celah, tanpa cacat, dimulai dengan masyarakat. Dan pasti ini kita nanti akan kembali lagi semakin seru dan ternyata kehancuran ini semuanya berawal dari mana. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang kita. Sharub TV Chiribon. Sharub TV. Sharub TV, the art of visual communications, inspiration all the day. Sharub TV, from Sharabond, West Java, Indonesia. We always reporting, please stay with us. Ninkana kid, Ninkana kid, Nin came by. Mengawali dan harapan diawali dengan yang baik, maka akan mendapatkan yang baik. Dan seperti yang Pak Siswanto tadi sampaikan, ini kembali saya perkenalkan pemirsa, beliau adalah Kepala Biro dari DPP GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Ini Pak Sis, semakin menarik nih. Money politik ini kan bisa sampai hari ini ya mewarnai. Ini kan bisa jadi ada kekurangan informasi, ketidaktahuan, dan ada memang sudah tahu tapi tidak punya niatan untuk tidak melakukannya. Nah, tentunya dari berbagai aspek ini apa yang harus dilakukan ya, khususnya orang-orang yang berpengaruh lah ya. Contoh misalnya penegak hukum harus ada panggilan jiwa untuk menegakkan itu. Nah, di Cirebon ini kan identik sebagai kota wali, di mana peran kiai ya masih menjadi satu rujukan. Dan apakah relevan kalau misalnya seorang kiai menyatakan money politik itu atau mensosialisasikan setidaknya bagian dari fatwanya lah yang bisa diikuti oleh masyarakat. Gimana Pak? Kalau kita bicara terkait money politik itu adalah tindakan sebuah kejahatan. Di mana menurut saya ulama, bahkan bukan saja ulama, tapi yang merasa dirinya orang Islam itu wajib menyampaikan. Dasarnya adalah balighu ani walau kana ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Yeah. Artinya seorang muslim, apalagi seorang kiai atau ulama, wajib mencegah kemungkaran. Wajib untuk mencegah kejahatan. Ada dalam beberapa
hukum di mana orang Muslim ketika melihat sebuah kejahatan, apalagi seorang ulama atau kiai, maka harus mencegahnya. Ketika dia membiarkannya, maka orang tersebut lebih jahat daripada yang melakukan kejahatan itu sendiri. Karena memiliki pengetahuan bahwa Ya, itu salah. Itu salah. Maka hukumnya lebih berat, lebih jahat daripada orang melakukan money politik itu sendiri. Maka wajib bagi kita seorang Muslim, apalagi seorang kiai ataupun ulama, untuk melakukan pencegahan. Bila perlu melawan, itu adalah jihad menurut saya. Karena itu kemungkaran yang sudah merata dari tingkat desa sampai ibu kota, dari tingkat desa sampai istana. Maka kita sebagai seorang Muslim harus melawan itu sampai titik darah terakhir. Luar biasa. Ini yang menjadikan semangatnya Pasis sampai sekarang ada di GMPK ini ya. Baik Pasis, lawan dan itu bisa kita lakukan. Ini kan tentunya sebuah nilai-nilai yang menjadi keinsapan kita bersama lah. Kalau kita pengen, jangan sampai begini. Ketika ada harapan, kita pengen Kabupaten Cirebon ini lebih baik, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ataupun hanya kita membiarkan. Ya, tentunya ketika helatan pilkada ini kan sebuah harapan yang banyak tertumpah di situ untuk perbaikan kehidupan yang lebih Apalagi baik. kita ini Cirebon adalah kota wali. Nah, itu dia Pasis. Pasis, ini kalau disampaikan, siapapun lah, bukan hanya kiai, tapi kita semua, bahwa money politik ini salah. Ya, money politik ini salah. Dan kita pun bisa dan mampu lah sebenarnya untuk berkata tidak. Dan tentunya ini sebuah capaian ya. Kalau kita lihat bagaimana sebuah daerah yang memiliki masyarakat yang maju, itu hampir money politik ini nggak laku ya. Jadi bisa dikatakan bahwa daerah ini maju, bisa juga ditakar dari Kegiatan money politik itu ada atau tidak. Semakin banyak masyarakat yang gemar melakukan money politik, maka semakin hancur negara itu, daerah itu, kampung itu. Itu bisa menjadi parameter. Iya. Contoh seperti di negara-negara lain. Padahal negara-negara lain tuh ya punten, mereka kadang tidak punya agama. Iya. Seperti Jepang, Amerika dan sebagainya. Iya. Mereka sangat patuh terhadap aturan-aturan itu. Maka timbul sebuah keberkahan di sana. Walaupun itu kebanyakan orang-orang kafir, non-muslim. Tapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu pantang untuk melakukan suap menyuap atau money politik. Maka timbul sebuah kemajuan di negara tersebut. Itu saya lihat di Denmark, di New Zealand, Amerika dan lain sebagainya. Itu di sana jarang suap menyuap. Itu yang saya baca dari teman-teman kita berbicara. Ada teman-teman kita di Amerika dan di Jepang. Itu seperti itu. Bahwa mereka sangat patuh terhadap aturan-aturan, termasuk penegak hukumnya. Di Amerika sendiri ketika penegak hukum itu berbohong, maka penegak hukum itu dipecat. Itu dasar daripada wakil Kapolri, mantan wakil Kapolri, Pak Ugrusino. Itu pernah mengatakan seperti itu. Bahkan teman saya juga di Amerika mengatakan seperti itu. Apabila ada penegak hukum yang melakukan pembohongan, maka dipecat. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada nego-negoan lah. Ini sebuah kerinduan kita ya sebenarnya pada harapan bagaimana kita bisa menegakkan undang-undang, dan bagi kita umat muslim ini mampu menegakkan syariah yang kita yakini atas nama demokrasi nih. Kita balik lagi nih, atas nama demokrasi. Kadang-kadang di partai politik itu kan menghalalkan ya dalam tanda petik ya, bukan berarti nabrak semuanya. Kalau menghalalkan segala cara kan itu udah jelas komunis lah. Tapi
ada beberapa rambu-rambu yang ditabrak oleh ya khususnya mereka yang ada dalam panggung politik ini. Misalnya partai-partai politik itu kan kadang-kadang ya melumerahkan gitu kan hal-hal yang demikian. Itu gimana Pak? Kalau dibilang melumerahkan otomatis artinya partai politik itu sendiri menabrak rambu-rambu hukum. Ya. Menabrak rambu-rambu hukum. Makanya jangan salahkan ketika kader-kadernya melakukan tindakan pidana korupsi. Bukankah hampir semuanya Iya. dari partai politik kadernya melakukan tindak pidana korupsi? Iya. Ada saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Jangan salahkan mereka. Iya. Karena partai itu sendiri membiarkan terhadap praktek-praktek politik yang dilakukan oleh kader-kadernya. Harusnya partai politik bisa menjadi awalan ya. Awalan Untuk woro-woronya. woro-woro atau mewaring, Iya. tidak perlu keluarkan. Hmm. Ketika melakukan tindak pidana politik, karena politik itu akan menyebabkan kehancuran negara ini, akan menyebabkan kehancuran bangsa ini. Bisa jadi 10 tahun kemudian, ketika politik itu dibiarkan, negara Indonesia hanya tinggal nama, akan hancur semuanya. Baik itu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk agama akan hancur dengan pembiaran politik itu. Luar biasa. Ngeri sekali sebetulnya. Sebuah kerusakan yang dahsyat ya, yang harus kita insapi ya, bahwa dari money politik inilah akhirnya undang-undang pun hanya sebatas undang-undang, Hiasan, aksesoris. dan kita pun kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah yakin dengan cita-cita para pendiri bangsa? Ya hanya mimpi di siang bolong. Kalau udah seperti ini kan berarti sudah saatnya Pak. Ya, sudah saatnya kita bersama-sama. Kalau kita sayang anak cucu kita, kalau kita mencintai negeri ini, tentunya bisa katakan no untuk money politik. Dan lawan, bukan sekedar no, Lawan. Seperti apa Pak sih? melawan. Pertama, kalau tidak mampu dengan bersuara, suarakan dengan lantang. Setiap kali kita berbicara dengan calon-calon bupati, calon-calon legislatif, calon-calon gubernur, calon-calon presiden sekalipun, katakan bahwa kamu mencalonkan pantang money politik. Itu satu, bersuara. Kemudian dengan tulisan, dengan podcast seperti ini, harus gemborkan di mana-mana. Para ulama harus menyampaikan, para pemimpin juga harus menyampaikan bahwa itu tindakan kejahatan yang akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Itu harus. Ya. Bila perlu, ketika ada calon yang menggunakan money politik, kita ringkus, kita seret ke penegak hukum, karena itu pelanggaran hukum. Ya. Yang sudah pernah dilakukan oleh Pasis ya. Saya cuma saat ini karena sendiri terus terang saja. Saya hanya bisa menyuarakan di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam obrolan-obrolan. Bahkan saya saat ini memasang baligo di dalam rumah saya, di halaman rumah saya, pantang money politik. Itu yang pertama. Ya. Berarti diawali dari yang terdekat. Yang terdekat dan yang sederhana. Iya. Kita tempel di rumah kita. Lawan money politik. Pantang melakukan money politik. Ya. Slogan apapun, yang jelas kita menentang dan melawan money politik. Ya. Dengan mengajari kepada anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, bahwa itu tindak kejahatan yang dapat menghancurkan bangsa, agama, dan negara ini. Betul. Dimana sudah kita maklumi banyak bibit-bibit yang berkualitas tanpa mampu tampil menjadi pimpinan atau menjadi wakil rakyatnya, karena ya itu tadi. Sehingga yang terpilih cocodot semuanya. Iya. Itu salah satunya. Itu Tidak salah berkualitas. Ya. Maka jangan harap negara ini akan maju. Jangan berharap kabupaten akan maju ketika kalian sebagai masyarakat diam terhadap kejahatan money politik. Ya.
Setuju Pak. Jadi saya miris ya. Di lingkungan kita ini banyak sekali orang-orang yang memiliki pemikiran yang luar biasa, memberikan manfaat, memiliki terobosan, inovasi. Namun ketika masanya untuk tampil ke atas itu tidak mampu basis. Terpangkas oleh yang namanya itu tadi, money politik. Jadi betapa money politik ini telah mengkerdilkan kehidupan kita, dan siap-siaplah ending dari kehidupan bangsa ini. Ya, amit-amit nih Pak. Jangan sampai anak cucu kita ini hanya mewarisi nilai-nilai ya. Yang jelas podcast kita hari ini pasti kita hanya marilah adanya terbangun satu rasa. Ini pas banget ya, karena ketika rasa itu ada pasti. Ketika rasa itu ada, maka harapan pun ada. Tapi ketika rasa itu tidak ada, terus apa yang diharapkan? Yaitu tadi yang Pak Kris sampaikan kan, apalah artinya kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau kitanya sendiri tidak mengawali dengan yang baik. Nah, ini terakhir nih Pak Sis. Apa yang harus menjadikan berbeda pilkada di Kabupaten Cirebon ini demi harapan kita bersama Pak Sis? Harapannya yang berbeda, berharap masyarakat Cirebon khususnya lawan itu money politik, pantang money politik. Kita desak para calon pemimpinnya untuk tidak melakukan money politik. Yang kedua, saya minta seluruh aparat penegak hukum turun, tangkapin seluruhnya, baik itu penyebar maupun penerima, baik itu calon bupati ataupun masyarakat. Karena mereka yang pada akhirnya menghancurkan bangsa dan negara ini. Bisa saja mereka kita sebut adalah pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa mereka itu ketika melakukan money politik. Karena sesungguhnya hakikatnya mereka telah menghancurkan bangsa dan negara ini dengan menghasilkan para pemimpin dari proses money politik. Baik. Insya Allah bobroknya nggak bobrok, pasti bobroknya itu pemimpin. Ketika didapat dari hasil money politik, mana ada? Ya. Sekarang pemimpin yang dihasilkan money politik punya prestasi? Tidak ada, nggak mungkin. Seperti itu. Baik, Pak Sis, terus semangat, sehat selalu, dan jangan berhenti untuk menyuarakan ini sampai titik darah terakhir. Itu luar biasa Pak Sis. Ini mudah-mudahan menjadi bahan pembukaan wawasan kita, membuka kesadaran kita bersama bahwa apapun yang kita harapkan untuk lebih baik ini, kita harus diawali dengan yang baik. Sehat selalu Pak Sis. Kita akan ketemu lagi dan tentunya kita berharap sebuah perubahan di Kabupaten Cirebon ini, pilkada yang bersih tanpa money politik. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Sis. Akhirnya waktu tujuan yang memisahkan. Sehat selalu, tetap semangat bersama GMPK. Luar biasa nih Pak Sis. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Sis atas waktunya. Dan pemirsa, kita akan tetap bersama. Podcast Ngobrol Bareng akan selalu senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersama kita menyongsong kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharub TV Cirebon. Sharub TV. Sharub TV, the art of visual communications, inspiration all the day. Sharub TV, from Cirebon, West Java, Indonesia. We always reporting, please stay with us. Ning Kena Kid, Ning Kena Kid, Ning came by.